Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama wajib kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kampung kita. Bahkan kebaikan ini Allah Ta'ala berikan kepada bangsa kita. Wajib syukur kita kepada Allah dan kebaikan atas kebaikan yang telah Allah berikan. Dan kita sadari bahwa semua kebaikan yang telah kita gunakan, yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, tentu semua itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita semua berupaya untuk menghitung satu persatu kebaikan Allah dalam kehidupan kita, la tuhsuha, maka tidak ada satupun dari hamba-hambanya mampu menghitung segala kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk alhamdulillah di tahun ini kita dapat melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, sholat 5 waktu secara berjamaah. Betapa tidak, pada tahun kemarin kita sungguh sangat dihadirkan dengan sesosok makhluk yang sangat menakutkan kita dan menakutkan bangsa-bangsa di dunia. COVID-19 yang menjadi penyebab kita belum mampu, kita dijaga dan ditertibkan oleh pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, untuk tidak melakukan kegiatan secara bersama-sama. Tapi alhamdulillah dengan kebaikan Allah, kita pada tahun ini, pada kesempatan Ramadan ini, kita sama-sama bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama di bulan suci Ramadan. Kita bisa berkumpul bersama di malam hari, melaksanakan ibadah fardu, sholat isya, dan ibadah sholat sunnah, sholat tarawih. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur juga dan berterima kasih kepada OKP. OKP itu organisasi kepemudaan, baik OKP Karang Taruna ataupun OKP OMK. OMK itu Orang Muda Katolik. Ya, tadi malam atau juga mungkin pada kesempatan malam hari ini, ya dari OKP mungkin hadir bersama kita, ya menjaga keamanan dan ketertiban. Kita perlu berterima kasih atas ikhtiar, atas upaya baik dari saudara-saudara kita dari OKP yang ada di Desa Regorejo ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa poin yang harus kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Melanjut kepada materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bi'anna lahumul jannah, mereka dijanjikan oleh Allah surga. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang istimewa bagi kita untuk melaksanakan upaya pendekatan, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua tidak pernah akan paham, tidak pernah akan tahu kapan
berapa kali Ramadan lagi kita akan bersamanya. Berapa hari Ramadan ke depan ini, apakah masih ada jaminan kita untuk hidup bersama Ramadan? Atau adakah jaminan dari diri kita sendiri ataupun orang lain yang masih adakah kesempatan untuk berRamadan pada tahun-tahun yang akan datang? Maka karena kita semua tidak paham, kita semua tidak mengerti tentang nilai-nilai ini, marilah kita fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak perlu menunggu nanti, tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu waktu luang. Semua tidak ada yang punya waktu luang, tetapi semua punya waktu, semua punya kesempatan untuk meluangkan, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan sudah sering kita dengar, bahkan bait-bait syairnya pun telah kita dengar dan kita pelajari bersama. Ramadan berasal dari kata sulasul zarab dalam bahasa Arab, dari Ramadan yarmidu Ramadanan, yang artinya peleburan. 11 bulan yang lalu hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai manusia biasa, sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, semua anak manusia, kita semua ini anak manusia, anak Adam adalah anak manusia. Khata'un, mereka pernah berdosa, mereka pernah bersalah, mereka pernah melakukan kekeliruan, baik yang sifatnya horizontal maupun sifatnya vertikal, yang hubungannya dengan manusia, yang hubungan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, tetapi Allah puji orang-orang yang bersalah, orang-orang yang menyadari bahwa ia telah bersalah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka bahwa mereka yang menyadari bahwa mereka telah berdosa, mereka telah yang melakukan hal-hal yang di luar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maupun larangan-larangannya. Kesadaran-kesadaran ini kemudian at-tawwabun, mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa khairu tawwabun, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'. Allah memuji bahwa orang yang paling baik, khair itu di atas katanya hasan. Kalau hasan itu ya baik juga, tetapi kalau khair di dalam bahasa Arab ini kebaikan yang tidak bisa dipecah-pecah. Namanya sigot muntakhal jumu dalam bahasa Arab. Itu kebaikan yang tidak bisa dibagi-bagi, sangat banyak. Wa khairul khata'un, dan kebaikan-kebaikan daripada orang yang telah sadar bahwa saya ini pernah salah, saya ini tidak sholat, saya ini pernah menggunjing orang, saya ini pernah melakukan ini dan itu. Dia menyadari dan dia kembali at-tawwabun, dia kembali bertaubat, dia kembali melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyadari dia bersalah dan kembali mendekatkan diri kepada Allah pada sisi-sisi kehidupannya, maka Allah puji dia, inilah manusia yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah golongan-golongan manusia terbaik karena kita menyadari bahwa kita bukan manusia baik, tetapi kita berupaya menjadi orang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang itu Ramadanan. Ini waktunya masih ada 3 menit. Karena 10 menit dan ending di waktu terakhirnya nanti saya berupaya untuk menyampaikan beberapa hal yang telah diamanatkan oleh Bapak Imam untuk disampaikan kepada kita semua. Karena sisa waktu 3 menit, maka saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yarmidu Ramadanan. Kata Ramadan itu artinya peleburan. Mengapa demikian? Mengapa maknanya demikian adanya? Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang peleburan, ada 2 peleburan. Ada peleburan yang bersifat vertikal, hubungannya dengan Allah. Kalau kita bersalah dengan Allah, kalau kita meninggalkan perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan ubudiyah kepada Allah, maka innallaha huwal ghafurur rahim. Allah
Zat yang Maha Pengampun. Kalau kita minta ampun, kita bertobat kepada Allah sungguh-sungguh, pasti Allah mengampuninya. Tetapi yang menjadi harus kita perhatikan benar-benar adalah hablum minan nas, hubungan horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Kesalahan kita, ucapan kita yang menyakitkan, mengambil hak-hak orang lain, tentunya ini tidak bisa terampunkan begitu saja kecuali yang bersangkutan memaafkan kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau Allah, kita meyakini kesempatan Ramadan ini Allah mudah-mudahan mengampuni dosa kita. Tetapi ada hubungan-hubungan manusia, kita bersama-sama, hidup bersama, bersahabat, bertetangga, jual beli, bermasyarakat. Tentunya ada hubungan kontak arus pendek. Ada pembicaraan yang kemudian legit menyakitkan, ada singgungan yang kemudian luar biasa, ada fitnaan yang berkepanjangan dan sebagainya. Dan ini tidak bisa ada ampunan kecuali yang bersangkutan memaafkan kita. Seorang sahabat, 1,5 menit lagi, seorang sahabat Rasulullah SAW pada suatu hari di dalam majelisnya Rasulullah SAW, dalam pengajian Nabi SAW, dalam majelis ta'lim Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sahabatku, sebentar, perhatikan, bahwa sebentar lagi akan lewat ahli surga. Benar, setelah apa yang Nabi SAW sampaikan, lewatlah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW. Hari berikutnya, dalam pengajian yang sama, dalam majelis yang sama, Nabi SAW mengatakan bahwa sahabat-sahabatku semuanya, perhatikan, sebentar lagi akan lewat ahli surga. Besok lagi, dan semua sahabat memperhatikan itu. Siapa kira-kira gerangan orang yang dimaksud oleh Nabi SAW? Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ketiga dengan ucapan yang sama dan respon balik dari para sahabat pun dengan respon yang sama. Besok harinya penasaranlah para sahabat ini, mengapa kita hidup bersama, menjalankan perintah Allah bersama, tetapi bukan kita yang disebutkan sebagai penduduk ahli surga, sementara yang lewat itu disebut sebagai ahli surga. Rahasianya apa? Apa yang dia buat menjadi ia istimewa di hadapan Allah? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya besok malamnya mereka pergi bersilaturahmi sampai bermalam untuk menelusuri, untuk mengobservasi, mengamati apa yang dibuat olehnya ini, sehingga demikian Nabi SAW sampai mengumumkan, sampai istimewa begitu. Sampai besok paginya mereka nginap. Mereka perhatikan, tidak ada yang istimewa. Ketika tamu datang, dimuliakan tamunya. Malam hari pun mereka beribadah sama seperti sahabat-sahabat yang lain beribadah, sholat, tahajud, zikir, sholawat dan sebagainya seperti biasa. Kenapa Nabi SAW menyebut dia sebagai penduduk ahli surga, sementara kami tidak? Maka esok paginya penasaran ini kemudian diluapkan dalam bentuk pertanyaan sahabat. Sebetulnya kami datang ke sini dengan tujuan untuk bertanya dan mengamati apa yang kamu lakukan sehingga kamu menjadi orang yang istimewa di hadapan Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga. Maka sahabat itu kemudian mengatakan bahwa sahabatku semuanya yang saya hormati, bahwa saya tidak punya amalan khusus, saya tidak punya sesuatu yang istimewa, hanya saya punya kebiasaan. Ketika saya mau tidur, saya tata hati saya maafkan semua orang-orang yang pernah zalim kepada saya. Orang yang pernah fitnah saya maafin dia. Orang yang pernah membicarakan saya ketika saya lewat, saya maafin dia. Tidak ada dendam di dalam hati saya atas perbuatan-perbuatan mereka. Ini kebiasaan yang saya jaga dan saya rawat selama hidup. Inilah kesimpulan para sahabat. Inilah yang menjadi penyebab Allah ridho kepadamu, sehingga walaupun kamu masih ada di dunia, tetapi nama kamu telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun
illa in huwa, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyun yuha, wahyu Allah yang diwahyukan, ilham yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu upaya kita untuk menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inilah kesempatan bulan ini, dan berhubungan dengan manusia, marilah kita meminta maaf dan memaafkan saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga istiqomah kita hingga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya beberapa informasi yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh Bapak Imam. Yang pertama, untuk program buka puasa bersama untuk bapak-bapak yang menjelang buka puasa, ada zikiran dan doa sebelum buka puasa, maka